Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, beberapa hari ini lagi rame dibicarakan mengenai boikot produk Israel. Dan di antara mereka yang teriak boikot, saudara dalam Tuhan, ada sebagian mereka yang sadar bahwa boikot produk Israel tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau saudara melihat video saya sebelum ini, ada beberapa orang tokoh agama yang menyampaikan bahwa mereka tidak setuju dengan fatwa MUI tentang boikot produk Israel. Dan di kesempatan ini ada seorang tokoh muslim yang lagi-lagi menyampaikan bahwa dia tidak setuju dengan boikot produk Israel karena menurutnya tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Kok ujuk-ujuknya boikot produk? Itu kan emosi namanya, Pak. Itu nggak masuk akal. Apalagi dikait-kaitkan dengan fatwa MUI. Saya ini pengurus MUI di komisi dakwah saya. Saya minta kata saya fatwa MUI-nya. Yang saya kaget, pengurus MUI sendiri menyebarkan MUI memfatwakan haram beli produk Israel. Padahal di fatwa itu nggak ada. Nggak ada fatwa haram beli Pepsodent. Ada yang dagang nggak di sini? Hati-hati, Pepsodent nggak laku loh. Haram beli Rinso, haram beli Sanek, nggak ada. Nggak ada di sana Bapak Ibu. Tapi mengapa tidak ada komunikasi yang pas tentang perkara ini? Apalagi haram beli Aqua dan lain sebagainya. Itu bukan solusi. Saya cuma ingin katakan, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Boikot produk ini menurut saya cara emosional yang tidak menyelesaikan persoalan. Kalau mau konsisten betul Bapak Ibu boikot produk, mulai hari ini berhenti pakai komputer. Karena komputer, laptop semua pakai software Microsoft. Kelompok radikal teror itu banyak sekali berupaya membenturkan antara agama dengan Pancasila. Makanya mereka itu mencuci otak anak muda dengan membenturkan antara agama dengan Pancasila. Mereka sebut Pancasila itu tagut, Pancasila itu kafir. Dan beberapa ratus meter dari lingkungan kita ini ada beberapa titik memang yang ditandai oleh Densus 88. Termasuk beberapa penangkapan, berapa aja loh dari Sukarame ini. Dan memang mereka selalu mengeksploitasi isu-isu agama untuk kepentingan ideologi teror mereka. Bagi orang awam kan kalau sudah ngomongin agama kayaknya bener aja. Dan memang yang mengalami kerentanan di usia anak remaja. Rata-rata Bapak Ibu kebanyakan yang direkrut awalnya bukan setelah dia tua. Karena kalau sudah tua tuh mengalami kematangan berpikir. Malah yang paling rentan direkrut itu rentang usia 14 sampai 21 tahun. Mulai dari SMA sebetulnya, SMP, SMA. Makanya ada yang mengejutkan sekali. Ada anak kelas 3 SMP berangkat dari sekolah pakai seragam sekolah. Kemudian dia keluar nggak masuk sekolah. Dia ganti baju pakai cadar. Ganti baju pakai cadar. Pulang nanti dia pakai seragam SMP lagi. Nah orang tuanya nggak paham. Orang tuanya nggak tahu. Dia ngaji yang nyumput-nyumput itu. Suatu hari muncul kecurigaan dari ibunya. Ada yang mencurigakan. Ada laporan anak ini jarang sekolah. Begitu diperiksa di kamarnya ketemu paspor. Hampir berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Bayangkan anak wedok ini. Andai kata dia berangkat betul ke Suriah, yang dikhawatirkan bukan cuma kena bom. Kena bedil, mati kuburin. Kan begitu. Yang dikhawatirkan jadi budak seksual. Orang ISIS itu Pak kalau ngelihat perempuan predator. Alangkah banyak wanita-wanita Indonesia yang berangkat ke Suriah jadi budak seksual. Satu perempuan melayani 17 laki-laki Arab. Mapas kata orang Lampung. Ini kejadian nyata loh. Makanya yang pulang dari Suriah trauma. Kami pikir kami di sana jihad kata mereka. Kami di sana berjuang, tapi kami dieksploitasi atas nama agama. Apa doktrinnya? Anda jihad seksual demi melayani tentara-tentara yang kesepian, yang jauh dari istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita waspadai. Anak SMP loh. Hati-hati Royce di SMA.
Makanya saya sampaikan kepada kepala-kepala sekolah SMA, hati-hati dengan pembina rohis. Pembina rohis harus gurunya sendiri. Kalau gurunya tidak bersedia menjadi pembina rohis, harus mencari orang yang recommended. Siapa ustadznya, siapa ustadzahnya, murabbinya istilahnya. Karena begini Bapak Ibu, Hizbut Tahrir itu punya proposal, ngajar rohis-rohis di SMA, ngajar-ngajar LDK di kampus tanpa dikasih ongkos. Kadang-kadang kepala sekolah mikir, waduh gratis nih, kita nggak perlu ngebiayain nih si ustadz-ustadzah ini, nggak perlu ngebiayain, sudah diperkenankan rohisnya dibina oleh orang eksternal. Di situ didoktrin dengan doktrin khilafah. Bayangin anak 14-21 tahun, orang tua harus proaktif ke sekolah, protes kalau terjadi yang sedemikian rupa. Siapa yang ngebina rohis anak-anak saya? Tiba-tiba anaknya nggak mau lagi salaman dengan orang yang lebih tua. Tetangganya Pak RT Mulyadi umpama kan, ketemu Pak Mul yang tadinya salim gitu ya, begini, haram, kan doktrin ini. Kita nih bangsa berbudaya loh, kita punya adab. Orang Lampung, orang Semendok, orang Ogan, balik dusun mulang tiuh Pak, walaupun nggak bisa ngaji, alif bengkok aja nggak tahu, walaupun saya ustadz pulang kampung, kalau dia lebih tua dari saya harus cium tangan. Kalau nggak cium tangan apa orang kampung? Oh iyalah sombong nian Suparman tuh, mentang-mentang lah jadi ustadz, nggak mau lagi salim. Saudara, sebelum kita lanjut, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga supaya melalui video ini banyak yang sadar bahwa boikot tidak penting saat ini. Itu orang kampung. Ini adab. Walaupun kita lebih tinggi ilmunya, tapi tetap hormat. Orang Jawa ada sungkeman. Tiba-tiba gara-gara masuk aliran kayak gitu, sungkem sama bapak nggak boleh. Kenapa? Didoktrin haram. Tiba-tiba yang dipikirnya khilafah, mendirikan khilafah Islamnya, mentogut-togutkan negaranya sendiri. Jadi ada kerentanan di usia begitu. Coba lihat, yang ikut geng motor anak usia 14 sampai 21 tahun. Ada kerentanan. Apa kata orang itu? Efek bandwagon, efek eksternal, efek ikut-ikutan. Gampang sekali ikut-ikutan. Coba yang kejadian di Bandar Lampung, tawuran anak SMK, korbannya satu kan, meninggal dunia. Lalu beberapa hari berikutnya geng motor, korbannya juga anak 17 tahun, meninggal dunia. Coba kalau kita ngomong dari hati ke hati kepada anak-anak yang tawuran, Dek, kamu benar ingin betul ngebunuh orang lain? Enggak. Nggak tahu kata dia. Begitu sudah ikut-ikutan temen, begitu sudah ramean, muncul apa yang disebut dengan emosi bergerombol. Gampang sekali dimanipulasi, gampang sekali emosinya dieksploitasi. Nah apalagi sekarang Bapak Ibu terkait dengan perang Israel Palestina. Hati-hati Bapak Ibu, ini jelas masalah kemanusiaan. Kita semua tidak menginginkan berperang, betul? Yang jelas menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita semua berdoa mudah-mudahan segera diadakan gencatan senjata. Jadi Amerika Serikat jangan standar ganda, kan begitu. Dia sebagai polisi dunia mestinya dia bertanggung jawab untuk mendamaikan ini semua. Hanya saja kita menyaksikan bagaimana anak jadi korban, bayi-bayi tertimpa bangunan di jalur Gaza, betul nggak kira-kira? Perempuan-perempuan ada yang putus kakinya, ada yang putus tangannya. Ini mau tidak mau membawa efek psikologi buat kita Pak. Mau tidak mau ketika kita nontonnya itu hati-hati Bapak Ibu. Maka secara tidak langsung dia akan memancing emosi kita. Ketika kita sudah emosi, orang yang emosi, orang yang kesal, apalagi muncul heroisme, jiwa ingin membela saudaranya, itu gampang dimanipulasi. Makanya kita tetap harus tenang pikiran. Jangan mudah dimanipulasi. Apalagi begini, seperti yang terjadi belakangan. Kebencian kita kepada Israel kok ujuk-ujuknya boikot produk. Itu kan emosi namanya Pak. Itu nggak masuk akal. Apalagi dikait-kaitkan dengan fatwa MUI. Saya ini pengurus MUI loh. Di komisi dakwah saya. Saya minta kata saya fatwa MUI-nya. Yang saya kaget, pengurus MUI sendiri menyebarkan MUI memfatwakan haram beli produk Israel. Padahal di fatwa itu nggak ada. Bayangkan di fatwa itu nggak ada. Fatwa haram beli produk pro Israel itu nggak ada.
Apalagi fatwa haram beli McD, nggak ada. Saya lewat McD kok rame betul ya. Orang parkir sama orang ngantri drive thru-nya itu kan. Kok masih beli juga? Nggak ada fatwa haram beli Pepsodent. Ada yang dagang nggak di sini? Hati-hati, Pepsodent nggak laku loh. Haram beli Rinso, haram beli Sunlight, nggak ada. Nggak ada di sana Bapak Ibu. Tapi mengapa tidak ada komunikasi yang pas tentang perkara ini? Apalagi haram beli aqua dan lain sebagainya. Itu bukan solusi. Saya cuma ingin katakan, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Karena begini, secara latah kita mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, qarinu syirku billah, sama saja kita sudah menyekutukan Allah. Karena mengapa? Mengharamkan sesuatu cuma hak Allah semata. Cuman saya ingin mengidentifikasikan boykot produk ini menurut saya cara emosional yang tidak menyelesaikan persoalan. Kalau mau konsisten betul Bapak Ibu boykot produk, mulai hari ini berhenti pakai komputer. Karena komputer, laptop semua pakai software Microsoft. Nggak ada software lain Pak kecuali Microsoft. Itu Bill Gates itu Israel. Kan macam-macam. Jangan-jangan nggak boleh pakai HP nanti. Jangan-jangan nggak boleh naik pesawat. Yang bikin pesawat itu Indonesia apa Arab Saudi yang bikin pesawatnya? Kan nggak ada kan? Berarti kalau Bapak Ibu mau umrah naik unta aja dong. Jadi masalah nantinya. Mengapa saya katakan begini? Saya nggak mau kemudian asal fatwa, akhirnya kredibilitas Majelis Ulama Indonesia dipertaruhkan gara-gara itu. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Oke, yang baik dalam fatwa MUI, sejujurnya yang masuk fatwa itu begini, umat Islam dihimbau menyalurkan zakat, infak, sedekah atau bentuk donasi yang lain untuk membantu korban di Palestina. Nah, cocok saya. Itu cocok. Cuman saya perlu ingatkan juga, hati-hati, jangan sembarang nyumbang. Baik, sebelum kita lanjut, pastikan setelah menonton video ini, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga supaya semakin banyak yang sadar bahwa yang terpenting saat ini ada kedamaian di antara Israel dengan Hamas. Dan yang terpenting kita berdoa supaya Tuhan menyatakan mujizat perdamaian di antara mereka. Karena mengapa sumbangan kita bisa dimanfaatkan orang? Yang geger lampu apa? Yayasan Abdurrahman bin Auf kan? Semua toko-toko, warung bakso ada Yayasan Abah. Kita nyumbang di sana. Ternyata uang yang kita masukkan ke Yayasan Abah semua digunakan untuk kepentingan tuh kan? Memanfaatkan cara orang Indonesia yang gampang kasihan ini. Sama juga sumbangan kepada Palestina. Harus pakai lembaga resmi, ada lisensi dari pemerintah. Jalur yang paling aman melalui pemerintah Republik Indonesia atau kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia. Atau yang paling simpel lewat Baznas. Kirimkan bantuannya silahkan. Jadi jangan sampai ke sembarang orang. Nanti nggak nyampe Bapak Ibu. Sudah banyak sekali kejadiannya. Jadi jangan mau dieksploitasi. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi. Intinya bahwa teriak boykot tidak menyelesaikan persoalan yang ada di antara Israel dengan Hamas saat ini. Yang terpenting adalah kita doakan supaya persoalan cepat selesai dan mereka boleh damai saudara dalam Tuhan, sehingga masyarakat di sana terutama yang di jalur Gaza boleh mengalami sukacita, dipulihkan kembali dan mereka bisa kembali bersukacita. Dan juga kita doakan bagi mereka yang berduka cita supaya mereka dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, supaya mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.